Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTT Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, He Xianren menegaskan bahwa peta bintang dari Miao Liangkong sangat mungkin palsu dan wilayah suci Dewa Buddha bukan pihak yang bisa dipercaya. He Xianren juga mengungkap bahwa wilayah tersebut adalah perangkap mematikan bagi pendatang luar dengan formasi pembunuh yang tak memberi peluang hidup. Karena itu strategi terbaik bukan bertindak gegabah, melainkan menunda, memperluas konflik perebutan pil, dan memancing informasi asli muncul dari kekacauan. Kemunculan King Tang dari Sekte 9 putaran pil emas menunjukkan betapa berharganya pil Yin Yang, namun juga menegaskan bahwa kekayaan dan status tidak cukup. Informasi tentang Laut Roh 7 warna adalah kunci utama. Xiaoyan tetap memegang kendali penuh dan bersikap waspada terhadap semua pihak, dan menyadari bahwa ancaman terbesar belum menampakkan wujudnya, tetapi sudah mulai menekan dari balik bayangan. Pada saat ini wajah Xiaoyan tampak tidak terlalu baik. He Xianren pun menyadarinya. Saudara Xiaoyan, apakah ada sesuatu yang sedang kau khawatirkan? Tanya He Xianren. Menghadapi pertanyaan He Xianren, Xiaoyan baru mengangkat kepalanya. Tatapannya panjang dan dalam saat menatap He Xianren. Aku merasa hasil akhir dari pelelangan ini tidak akan berjalan baik, jawab Xiaoyan. Seiring berlalunya waktu, berbagai aura terus mendekat. Xiaoyan bahkan merasakan beberapa aura yang sangat kuat mulai menyelimuti sekelilingnya. Seolah-olah ada tangan-tangan tak kasat mata yang meraih ke arahnya dari segala penjuru. Bukan tidak mungkin akan muncul keberadaan yang mampu menghancurkan seluruh balai lelang sekaligus. Jika saat itu terjadi, apakah informasi yang diinginkannya masih bisa diperoleh? Itu sepenuhnya menjadi tanda tanya. He Xianren tampaknya tidak merasakan adanya bahaya apapun. Atau mungkin dia memang tidak takut sama sekali. Xiaoyan tidak mampu menangkap aura pasti milik He Xianren. Yang bisa dia rasakan hanyalah gelombang keabadian tingkat dewa yang samar. Apakah saudara Xiaoyan merasakan firasat bahaya yang sangat kuat? Tanya He Xianren lagi. Bukan sekedar firasat bahaya, jawab Xiaoyan dengan suara berat. Rasanya seperti seluruh nasib buruk di wilayah langit barat menekan ke arahku. Aku khawatir pada akhirnya ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar tak terkendali. Xiaoyan mengangguk pelan. Ekspresinya jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Perasaan ini benar-benar berbeda dari bahaya yang pernah dia rasakan. Ini adalah tekanan, seolah-olah ada kekuatan yang terus mendorongnya masuk ke jurang tanpa dasar. Aku sama sekali tidak merasakan apapun. Sepertinya aku memang lalai dalam hal ini, kata He Xianren dengan nada rendah. Pil Yin yang itu kau racik sendiri. Semua sebab dan akibatnya tentu akan tertuju padamu. Aku terlalu menyederhanakan masalah ini. Dalam hal ini, aku memang tidak sebanding dengan senior Susang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini He Xianren menatap Xiaoyan. Niat awalnya adalah menarik perhatian para ahli dari wilayah suci Dewa Buddha karena Laut Roh Jiwa 7 warna juga berada di sana. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa satu butir pil Yin Yang saja bisa memicu reaksi yang begitu mengerikan. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Hanya ada satu cara. Tekanan yang dirasakan Xiaoyan semakin kuat. Waktu yang tersisa baginya semakin sedikit. Dia tidak berbicara dengan suara keras, melainkan menggunakan transmisi jiwa. Khawatir seluruh balai lelang ini telah diawasi. Tembok pun bisa mendengarnya. He Xianren mengangguk memahami. Dia segera memanggil seorang penjaga. Ambil kembali pil Yin Yang Si yang aku titipkan untuk dilelang. Selain itu tambahkan satu butir pil pengembalian mimpi. Perintah He Xianren kepada penjaga yang baru masuk. Tak ada yang berani menyinggung perasaan He Xianren. Balai lelang pun segera mengembalikan pil Yin Yang Si itu dalam kondisi utuh. Xiaoyan mengangkat tangannya dan langsung memasukkan pil tersebut ke dalam dunianya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan penjaga itu, membuatnya tak mampu bergerak sedikit pun. Dengan dua jari, Xiaoyan membuat gerakan ringan di udara. Jiwa gerak Void terbuka, membelah ruangan menjadi sebuah retakan. Sosok Xiaoyan dan He Xianren seketika masuk ke dalamnya. Sebelum mereka pergi, mereka meninggalkan satu giok perintah, serta penjaga yang masih tak bisa bergerak. Di dalam ruang cermin kristal, di kehampaan tanpa batas, Xiaoyan dan He Xianren duduk bersila di atas kompas terbang. Mereka telah muncul di kehampaan yang mengarah ke wilayah suci Dewa Buddha. Xiaoyan terus mengaktifkan jiwa gerak Void secara berkala untuk memastikan kecepatan mereka tetap maksimal. Dia tahu betul melarikan diri dari balai lelang Dewa Iblis pasti akan bisa disembunyikan dalam waktu yang sangat singkat. Benar saja, pada saat Xiaoyan dan He Xianren pergi, balai lelang sebenarnya sudah menyadarinya. Ketika para ahli bergegas tiba, yang tersisa hanyalah satu giok perintah. Siapapun yang menginginkan pil ini, silakan datang ke wilayah suci Dewa Buddha. Tak perlu banyak bicara, datanglah sendiri untuk mengambilnya. Itulah kalimat yang terukir di dalam giok perintah, ditinggalkan oleh Xiaoyan dengan kekuatan jiwa. Tidak ada suara, tidak ada aura.
mustahil untuk dilacak. Barulah para petinggi balai lelang Dewa Iblis menyadari bahwa mereka telah dijadikan batu loncatan. Namun dengan cepat mereka juga menyadari satu hal. Kepergian Xiaoyan dan Hesianren justru menyelamatkan mereka. Para hadirin balai lelang Dewa Iblis, beli Yin yang telah diambil kembali oleh pihak yang menitipkannya. Sosok muncul di tengah balai lelang. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan segera menyampaikan kejadian tersebut. Giok perintah ini ditinggalkan oleh pihak penjual. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan balai lelang Dewa Iblis. Kami mohon agar semua pihak tidak melampiaskan kemarahan kepada kami. Giok perintah itu diangkat tinggi. Pesan giok yang ditinggalkan Xiaoyan langsung menggema di seluruh balai lelang. Dalam sekejap seluruh tempat itu gempar. Di dalam ruang VIP, Miao Liankong, King Teng, serta banyak dewa dari wilayah suci Dewa Buddha seakan meledak bersamaan. Mereka semua bergegas keluar. Sial, berani-beraninya mempermainkan kami. Siapa bajingan itu? Mungkinkah seorang alkemis dari wilayah penjara Dewa Buddha? Perdebatan riuh menggema. Orang pertama yang bergerak adalah Miao Liankong. Jubah tipisnya berkibar, langkah kakinya maju, dan seketika berubah menjadi pelangi panjang yang melesat ke kehampaan. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel. Tak terhitung titik cahaya tersebar dan melesat ke kehampaan. Bagi pendatang dari luar, mencari kalian bukanlah hal yang sulit, ucap Miao Liankong dingin. Dia tidak menggunakan lubang cacing. Dia belum yakin apakah ini hanya tipu daya pengalih perhatian. Karena itu, dia memilih mengejar dengan kecepatan penuh. Para dewa lainnya pun segera bereaksi. Sebagian keluar langsung untuk mengejar, sebagian lagi memasuki lubang cacing. Berniat kembali lebih dahulu ke wilayah suci Dewa Buddha untuk menunggu di sana. Namun kehampaan ini terlalu luas. Wilayah suci Dewa Buddha pun sama besarnya. Mencari dua orang di dalamnya tak ubahnya mencari jarum di lautan. Di tengah kehampaan, alis Miao Liankong berkerut. Dia duduk bersila di atas teratai harta 7 warna kaca giok. Titik-titik cahaya yang ia lepaskan satu persatu kembali, namun tak membawa hasil apapun. Tidak ada jejak aura sama sekali. Apakah mereka memiliki harta karun yang mampu menyembunyikan aura? Kalau begitu, kirim sejarah bayangan. Sekalipun aura disembunyikan, benda yang bergerak pasti meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, telapak tangan Miao Liankong berbalik. Sebuah giok perintah muncul dan langsung dia hancurkan. Saat giok itu hancur, di kehampaan gelap muncul sosok-sosok yang sepenuhnya menyatu dengan kegelapan. Dalam sekejap mereka menerima perintah dan mulai bergerak cepat di kehampaan. Ada aura yang mengikuti kita, kata Xiaoyan tiba-tiba. Alisnya mengerut. Tanpa ragu sedikit pun, pikirannya bergerak. Kekuatan jiwanya berubah menjadi pedang hati pemutus jiwa yang tak berwujud. Langsung menebas dan melenyapkan aura penguntit itu. Xiaoyan kembali mengerutkan kening. Dia segera mengaktifkan jiwa gerak void sekali lagi. Mereka mengejar begitu cepat. Memang punya cara, gumamnya. Hesianren pun mendorong kompas terbang dengan kecepatan maksimum. Sementara itu, Xiaoyan mulai memikirkan bagaimana cara menemukan laut roh 7 warna dengan aman dan memasuki tempat itu. Sejak meninggalkan balai lelang Dewa Iblis, tekanan di tubuhnya memang berkurang, namun belum sepenuhnya menghilang. Dia menduga, kecuali benar-benar meninggalkan wilayah langit barat, tekanan ini tidak akan lenyap. Namun karena dia sudah datang sejauh ini, tentu dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dia juga ingin memastikan siapa yang memburunya, dan dari mana sebenarnya tekanan mengerikan itu berasal. Kebetulan, bendera penekan jiwa telah meledakkan banyak jiwa saat bertarung dengan penguasa mimpi ilusi. Kini dia membutuhkan jiwa-jiwa baru untuk diisi kembali. Sementara itu, balai lelang Dewa Iblis tidak lagi mampu menghentikan Miao Liankong dan rombongannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.